Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Batam TV. Senang sekali bertemu kembali bersama saya Herman Asyari dalam program Dialog Khusus Batam Televisi hari ini Senin 2 Februari 2026. Dan pemirsa, tak terasa hitungan hari lagi kita akan memasuki pergantian tahun dalam kalender lunar atau Kongzili, di mana kembalian lampion merah dan harum aroma hiu mulai terasa di sudut-sudut kota Batam. Namun Imlek kali ini terasa begitu istimewa karena kita bersiap menyambut datangnya Tahun Baru Kuda Api 2026. Nah, kuda api dikenal membawa simbol energi yang meluap, kecepatan dan semangat transformasi. Lantas sejauh mana kesiapan Kota Batam sebagai pintu gerbang pariwisata internasional dalam menyambut perayaan besar kali ini, dan bagaimana pula geliat ekonomi dan kerukunan umat beragama yang menjadi fondasi kuat Kota Batam selama ini. Dan di kesempatan sore ini telah hadir di studio Batam TV yang akan membahas mengenai Batam menyambut Tahun Baru Imlek Kuda Api 2026 kali ini. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Ardi Winata yang merupakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Langsung saja kita sapa beliau. Ya. Pak Ardi, selamat sore. Sore Pak Herman. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Pak. Iya, udah lama juga nggak ke studio. Ya. Udah lama kita nggak ketemu ya Pak ya. Betul. Baik, terima kasih Pak. Dan selanjutnya pemirsa ada Bapak Robinson Tan yang merupakan Ketua Panitia penyambutan Tahun Baru Imlek PSMTI 2026 atau Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Kota Batam. Dan langsung saja sapa beliau Pak, saya panggilnya Pak Robinson ya Pak. Yes. Pak Robinson Tan, selamat sore Pak. Selamat sore buat seluruh pemirsa Batam TV. Terima kasih sudah hadir di studio Batam TV Pak. Dan yang terakhir pemirsa, ini yang masih muda, ada Bang Diki Larson AMD BSC yang merupakan Ketua Ikatan Pemuda Tionghoa atau IPTI Kota Batam. Ya. Bang Diki, ini udah berapa kali datang ke Batam TV, Bang? Selamat sore, terima kasih kembali lagi bisa mengisi acara di Batam TV ya. Dan sebuah kebanggaan dan juga kehormatan ya, tentunya di sini kita berbagi sedikit insight ya apa yang akan terjadi di tahun 2026 ini. Ya. Baik, terima kasih juga untuk waktunya. Sudah hadir di Batam TV di sore hari ini. Dan pemirsa Batam TV, sebagai informasi perayaan Tahun Baru Imlek Kuda Api 2026 tahun ini bertepatan dengan tahun 2577 dalam penanggalan kalender Kongzili pada masyarakat Tionghoa. Dan ini terkait kuda api. Mungkin saya ke Pak Robinson dulu nih, yang bisa menjelaskan ini sio kuda api ya Pak ya? 2026 ini seperti apa Pak? Gitu. Ya, jadi sebenarnya di dalam kepercayaan orang Tionghoa itu kita ada 12 show. Kebetulan kuda ini adalah show ke-7. Ya, kemudian samping show juga ada elemen, juga ada 5 elemen. Ya, elemen tanah, elemen emas, dan lain sama elemen api. Nah, kebetulan tahun ini adalah show kudanya ditambah dengan elemen api, maka disebut show kuda api. Kuda api gitu ya. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa kuda ini sendiri saja sudah memang luar biasa, karena kuda itu adalah menandakan sebuah kekuatan. Kuda itu menandakan sebuah semangat yang luar biasa, dan kuda itu juga dikenal dengan pembebasan, ya, dan juga kuda ini adalah dikenal dengan pekerja keras, begitu. Nah, api itu sendiri kita tahu api sendiri melambangkan sebuah kehangatan ya, yang membara, kemudian yang bisa energi. Jadi menurut saya tahun ini kuda yang sudah luar biasa ditambah lagi dengan energi elemen api ini yang luar biasa. Ini justru menjadi satu momentum yang menurut kita kepercayaannya. Kalau kita lihat secara menyeluruh, ya, kalau kita nggak mau lihat secara nasional, kita lihat secara Kota Batam sendiri, momentumnya pas. Dan tahun ini saya yakin ini akan menjadi satu tahun lompatan yang luar biasa, ya, ditambah dengan kepemimpinan yang baru yang begitu luar biasa programnya di tahun ini yang luar biasa ini, saya kira ini ke arah ekonominya akan menjadi sebuah lompatan yang luar biasa untuk pertumbuhan ekonomi, gitu Bang. Nah, seperti Bapak bilang, mungkin saya ke Bang Diki, kan seperti Pak bilang tadi energi yang kuat. Ini kan identik dengan anak muda nih Pak. Siap. Nah, bagaimana dari IPTI sendiri atau Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia ini memandang semangat kuda api ini Bang dalam mempererat kerukunan masyarakat di Kota Batam sendiri? Ini luar dari biasa kaum pemuda sekali. seperti apa? Siap Bang, kalau misalnya dari pemuda ini kita
justru mengambil kesempatan ini ya. Kalau misalnya kita lihat dari tahun kemarin show-nya itu ular kayu ya. Nah, kalau kita kan tahun kemarin mungkin pemulihan dari COVID dan sebagainya masih persiapan. Tentunya tahun ini seperti yang udah di-sharing sama Pak Robinson ya, dengan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur di mana-mana, pembangunan di mana-mana. Api ini kan intensitas ya. Jadi kan menjiwai pemuda. Jadi pemuda saya kira di sini kita bisa turut mengambil momentum yang luar biasa ini untuk sama-sama kita mendorong percepatan ataupun membuka peluang-peluang baru gitu Bang. Ya, jadi pemuda ini kan kita belajar, kita turut belajar, kita melihat kondisi sama-sama kita maju bersama dengan seluruh lapisan masyarakat. Nah, tentunya di sini saya rasa Batam bisa menjadi tolak ukur baik untuk secara regional ataupun nasional ya. Tentunya Batam kan sekarang banyak sekali kegiatan-kegiatan atau event-event. Tentunya dari Bang Ardi juga banyak sekali memberikan kesempatan nih untuk pemuda-pemuda, ayo bikin bazar, bikin itu dan sebagainya kaitan dengan pariwisata. Di mana ini sebenarnya justru memberikan pancingan tersendiri gitu Bang untuk pemuda bisa sama-sama terlibat menggunakan momentum Imlek ini ya. Juga ini kan Imlek bukan cuma sekedar lokal ya, ini kan internasional ya. Jadi di sini juga ini menjadi sebuah wadah yang sangat bagus untuk pemuda bisa kontribusi gitu Bang. Baik. Nah, ini kan kita tahu perayaan Imlek di Kota Batam sini dari tahun ke tahun ini selalu meriah ya Pak ya. Dan ini khusus 2026 ini Pak. Bagaimana untuk perayaan atau gongnya nanti kapan gitu? Ya, saya kira ini tahun ini memang spesial bukan hanya untuk di Batam saja. Ya, kemarin juga dari Bapak Presiden juga sengaja membentuk tim panitia khusus perayaan ya untuk tahun baru Imlek ini sehingga juga sampai ada logo muncul logo perayaan Imlek launching logo perayaan Imlek nasional. Ya, saya pikir ini juga satu lompatan momentum lagi nih. Nah, kalau untuk Batam sendiri kita sejak tahun 2000 ya kita sudah mulai ada bikin setiap. Jadi kita ngadainnya di daerah Nagoya karena menurut kita daerah Nagoya itu adalah daerah dulu di mana cikal bakalnya orang Tionghoa ada di sana. Jadi mulai dari sana. Nah, kemudian dengan berlanjut dan dengan berjalannya terus menerus, maka kita acara pun terus memperbaiki untuk acara membuat lebih meriah dan tentu tidak luput dari support pendukung daripada Dinas Pariwisata dalam hal ini Bang Adi sudah berapa tahun ya, hampir 8 tahun atau 10 tahun ya dukung kita ya. Tetap kolaborasi Pak. Tahun ya. Dan tahun ini juga kita akan membuat sesuatu yang lebih spesial. Ya, kebetulan juga karena program dari BP itu akan membuat New Nagoya. Ya, jadi fokusnya di New Nagoya dan kita menyambut baik dengan itu dan kita juga menyusun acara ini ya dengan semeriah mungkin ya karena sudah mulai terpasang tiang-tiang untuk nanti akan memasang aksesoris yang ada ya kemudian ditambah lagi juga nanti dari Dinas Pariwisata dari Pak Ardi juga untuk sudah menghimbau ya teman-teman di sana pengusaha-pengusaha untuk memasang lampionnya ya jadi nanti kita rencana tanggal 10 nanti itu seluruh lampion terpasang kita akan menyalakan bersama-sama. Jadi Nagoya itu akan membuat merah ya. Nah, kemudian sampai ke tanggal 16 malamnya, itu sebagai penyambutan pergantian tahun, ya pergantian tahun dari 2576 ke 2577, itu pergantian tahun Imleknya. Nah, nanti di dalam acara itu pasti lebih banyak kita ada pertunjukan budaya. Ya, pertunjukan budaya dan tentu mudah-mudahan kalau diizinkan kita bisa tutup dengan penyambutan tahun baru Imlek 2577 itu dengan kembang api. Ya, dan pengalaman kita yang ada yang hadir untuk menonton itu puluhan ribu. Ya, puluhan ribu, memang luar biasa animonya masyarakat juga luar biasa, tapi ternyata juga banyak pendatang dari luar. Dari Singapura, dari Malaysia juga ada. Dan kita juga itu berharap akan meng-create selain kita untuk membuat silaturahmi ya antar PSMTI yang memperkenalkan budaya Tionghoa kepada masyarakat umum dan juga sebagai untuk hiburan buat masyarakat di Kota Batam dan juga bisa untuk merangsang pariwisata karena event ini kita jalankan itu sudah rutin. Ya, jadi orang tahu wah untuk menyambut tahun baru pasti akan ada event ini. Justru dari luar itu mereka masuk ke sini. Gitu. Nah, kita perkirakan tahun ini juga akan ada puluhan ribu orang yang akan datang ya untuk
bersama-sama merayakan, apalagi kalau tahun ini lebih cepat. Karena Bang Ardi juga sudah mulai menjalankan promosi, bantu kita untuk mempromosikan, ya. Jadi efek kita, saya yakin itu akan lebih besar untuk tahun ini. Pak Adi sendiri dari Dinas Budayaan dan Pariwisata Kota Batam, Pak, melihat momentum ini perayaan Imlek Tahun Kuda Api 2026 yang akan dipusatkan nanti di kawasan Nagoya. Ini dari Dinas Pariwisata sendiri sudah menyiapkan apa, Pak? Gitu. Ya, jadi sebelumnya mungkin terima kasih ya kepada Batam TV yang mengundang kita pada hari ini untuk talk show dengan pemirsa Batam TV dalam rangka perayaan Imlek tahun ini 2026 atau kalender kita 2577 ya. Nah, kalau kita bicara pariwisata secara umum ya, Batam sebagai kota pariwisata sudah declare oleh Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam ya. Bapak Hamsakar Ahmad dan Ibu Dwi Claudia Chandra. Sebagai kota pariwisata itu indikatornya di mana-mana di dunia ini ada 3. Pertama harus kita cek dulu aksesnya. Ya. Nih, ayo kita cek di Batam, akses darat, laut, udara dan maya kalau saya. Artinya bisa tertangkap internet di mana-mana. Kalau nggak ketangkap tuh kuotanya nggak ada, bukan saja nggak ada. Terjangkau Pak ya, internet. Jadi kalau kita lihat sekarang akses kita luar biasa ya. Kalaupun ada macet itu karena lagi renovasi jalan, dilebarkan oleh Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota yang juga Kepala dan Wakil BP Batam ya. Jadi secara ad officio. Nah ini membangun akses yang sangat luar biasa di kota. Over the sea di laut juga itu kita malah ditambah terminal ferry Gold Coast-nya. Artinya ada terminal ferry internasional yang siap melayani tamu-tamu kita yang artinya ada jalur baru gitu Pak ya. Seperti itu. Kemudian akses bandara juga sekarang penerbangan Asialink sudah buka jalur ya juga. Kemudian dari Jeju ke Batam juga direct dari Korea. Kemudian internet kita bisa di mana-mana. Artinya sebagai kota pariwisata syarat yang pertama kita sudah sangat memenuhi. Nah, itu pertama. Yang kedua, syarat sebagai kota pariwisata dunia sepertinya adalah amenities atau dukungan. Kita memiliki hampir 280 mungkin sekarang ya hotel dari non bintang sampai berbintang. Bayangin, dengan data saya terakhir itu 36.000 kamar atau dikali 2 ya. Nah, bayangkan dikali 2 30 pasti nambah lagi itu dengan ada dibuka hotel-hotel baru. Ada 3.874 restoran. Bayangin, 4 tahun kalau kita dari ini makan besok baru kelar 4 tahun restoran di Batam. Berganti-ganti tiap hari ya. Ya. Terus tentunya ada shopping mall. Baru saja kita buka satu kemarin ya, nggak apa-apa sebut branding di sini ya, pemerintah ya. Bakal ada nanti insya Allah, ini kenapa tadi Pak Robinson sudah bilang ada penataan tadi kan pedestrian dalam rangka WPP. Ya, WPP itu wilayah pengembangan pariwisata di daerah Nagoya oleh BP Batam. Nah, ini dia. Itu akan sampai satu mall lagi yang akan dibangun yaitu Pakuwon. Bayangin. Ya, 4 kilo itu nantinya. Kemudian ada itu amenities. Di samping polisi pariwisata kita dari Movitnya, Polda, rumah sakit. Jadi itu semua adalah tempat-tempat hiburan. Kita di Bengkong Laut itu udah ada beach club ya Pak. Bayangkan itu semua amenities namanya. Artinya syarat yang kedua sebagai kota pariwisata kita sudah sangat memenuhi. Nah ini dia syarat yang ketiga, yaitu atraksi, baik itu alam yang membuatnya ataupun atraksi budaya dan atraksi buatan. Nah ini dia, kalau alam ya alam lah, laut, pulau, ombak, gunung, bukit ya. Batam di waktu senja, Batam di waktu pagi itu juga sudah bisa dijual itu Pak. Ya, di waktu malam di daerah Bengkong bagus sekali dari ketinggian. Itu alam yang membuat. Kemudian ada atraksi buatan, bazar di mana-mana, pertunjukan musik, pertunjukan fashion show, ya macam-macam. Ada games juga sekarang, game developer, ya macam-macam. Ya. Dan
terakhir adalah atraksi budaya. Ini dia. Jadi kita ada kenduri seni Melayu, kemudian ada yang lain lagi paguyuban. Dan yang paling kekinian kenapa kita berada di Batam TV ini adalah dalam rangka menyampaikan kepada pemirsa Batam TV ataupun siapapun yang bisa menangkap siaran Batam TV ini bahwa insya Allah ya di tanggal Pak Robinson kita mulai 16. start. Sebenarnya tanggal 1-nya udah mulai nih. Tanggal 1 sudah mulai pasang. Sebetulnya sudah mulai. Daun-daunnya udah berasa Oke gitu lah. ya. Goalnya nanti Tanggal 10 sudah bisa menyalakan lampu, bisa Diki menikmati ya. jalannya. Sudah ini sebenarnya. Mau foto-foto udah Yaitu bisa. adalah tahun baru Imlek Kuda Api. Nih. Di kawasan kalau kita bilang Nagoya secara umum, ini pusatnya nanti di komplek Sarijaya Hotel itu. Sarijaya atau lebih kita bilang Bumi Indah. Bumi Indah ya. Ini dia. Jadi salah satu atraksi yang selalu kita tunggu. Tadi Pak Robinson sudah spill juga, Adinda Diki juga bahwa ini annual event. Ya, terus dilaksanakan. Waktu Covid saja ya kita hold dulu, tapi setelah itu terus kita laksanakan. Ini sangat luar biasa dari teman-teman PSMTI karena Batam sebagai kota pariwisata sangat membutuhkan event-event kebudayaan seperti ini. Nah, kebetulan saya juga tergabung di tim, ya sudah banyak sekali yang direncanakan dan sudah mulai ya tanggal 1 sudah mulai pembangunan bahwa kegiatan pada tahun ini secara rencana dan insya Allah akan terlaksana itu lebih sangat cetar membahana, luar biasa. Dipastikan lebih meriah gitu, lebih besar artinya, gitu Pak ya. Dalam era setelah Covid, kalau saya lihat ya bahwa harus bisa beradaptasi, harus bisa berinovasi dan satu lagi kolaborasinya sangat luar biasa. Artinya bukan hanya pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tapi teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup, LAJ, semua turun gunung, kesehatan dan sebagainya, termasuk pihak kepolisian, terus dari BP Batam dengan WPP-nya, ya ini salah satu momentum yang sangat baik sekali. Tentunya PSMTI merupakan leadernya. Dan satu lagi bahwa salah satu mungkin kegiatan yang kita laksanakan juga bersama dengan teman-teman di kawasan Nagoya itu ada bazar ya Pak ya, ada bazar ya. Jadi ada bazar juga nantinya di Nagoya City Walk. Artinya pelaksanaannya sangat luas sekali ya, dari mulai Nagoya City Walk sampai ke Komplek Bumi Indah. Nah, bagaimana nantinya kegiatan ini tentunya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan dukungan. Satu lagi, Pak Robinson sudah bilang tadi bahwa ini akan dihadiri ribuan ya wisatawan. Karena kegiatannya annual event tetap dilaksanakan. Di samping itu juga bahwa saudara-saudara kita Tionghoa punya saudara juga di Singapura, di Malaysia, mungkin di Tiongkok sana akan balik ke Batam. Nah, untuk itu tentu akan membantu tugas saya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata. Indikator keberhasilannya easy saja Herman, bahwa bagaimana sebanyak-banyaknya orang datang ke Batam dalam kota, notabene wisatawan baik domestik atau mancanegara, dan length of stay. Nah, karena tadi Diki dan Pak Robinson sudah bilang ini dimulai dari tanggal 1, tanggal 10 bisa dinikmati, kemudian ada bazarnya juga, kemudian kita ada lampu-lampu lampion yang insya Allah akan dipasang di rata-rata tempat di Nagoya ya. Kita sudah membuat himbauannya. Dan kemudian malam puncaknya di tanggal 16 ya, 16 malam. 16 malam. Artinya ini akan bisa dinikmati beberapa hari. Jadi kalau dulu mungkin hanya 1 hari, sekarang sudah beberapa hari. Nah, saya berharap nantinya ini akan menjadi satu event yang sangat luar biasa, spektakuler, sehingga menjadi satu kewajiban bagi kita semua masyarakat Kota Batam. Kemudian saya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mempromosikan, ya, termasuk Batam TV pada hari ini sangat luar biasa. Kita ucapkan terima kasih ya, dan mudah-mudahan juga ini mendorong amenities yang lain seperti kita belum ada Chinatown dan sebagainya. Artinya ini sebagai daya dukung sebagai kota pariwisata seperti itu. Baik, saya ke Bang Diki nih, mewakili kaum muda Tionghoa Kota Batam ini Bang. Ini biasa kan orang anak muda nih kreatif kita kenal ya, maksudnya ya. Nah, dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek Kuda Api 2026 ini mungkin sekarang udah disiapin apa aja Bang gitu? Siapa dulu sejauh mana?
Dari posisi sudut pandang anak muda ya. Iya. Kalau dari anak muda saya percaya sekarang kan zamannya influencer banyak ya. Wah. Ya, tentunya di sini kita berharap dari kegiatan ini bisa menjadi satu ajang promosi untuk khususnya Kota Batam juga ya. Iya. Ya dari tadi Bang Ardi juga banyak cerita bagaimana Batam sudah mempersiapkan dari segi-segi 3 faktor yang tadi udah dipanjang lebar diceritakan. Justru anak muda ini kita memiliki satu modal besar, yaitu kita memiliki pemikiran yang tanpa batas gitu ya. Dalam arti dalam dunia maya kita bisa menyebarluaskan berita-berita tentang Kota Batam yang bisa jadi itu malah menarik perhatian mancanegara gitu ya. Terutama kalau misalnya dulu-dulunya ya Bang ya, pada saat Imlek mungkin Batam itu terkesan sepi gitu ya. Nah karena adanya media sosial yang sudah berkembang begitu pesat, dan Batam itu gak kalah influencernya dari kota lain gitu, dan banyak sekali yang kreatif gitu. Nah kalau untuk kontribusi anak muda saya percaya kita bisa memberikan peran yang lumayan signifikan juga dalam segi promosi. Nah tentunya untuk bazar-bazar, UMKM dan sebagainya, pemuda-pemuda bukan khususnya untuk Tionghoa saja ya, dari lintas suku juga kita sama-sama bisa memeriahkan dari bazar gitu kan. Dari sana apa yang kita jual, apa yang kita hadirkan di bazar itu menambah warna sendiri Bang, khususnya Kota Batam. Nah, apalagi tadi dari upaya pemerintah ingin jadikan ini acara tahunan, dan memang sudah acara tahunan. Cuma tahun ini saya percaya kita undang anak muda kita lihat akan berbeda sekali. Ya karena dekorasinya, titik fotonya itu bukan cuma satu tempat gitu. Kalau tahun kemarin mungkin ya lampion di depan Martabak Har itu aja. Tapi kali ini dari segala sudut itu semuanya ada, tiang-tiangnya, dekorasinya, dan itu sangat menarik sekali. Lebih gong lagi ya dari tahun sebelumnya. Betul. Ini karena anak muda kreatif Pak ya. Iya. Dan mungkin ke Pak Robi. Pak Robi, ini sejauh ini Pak persiapannya mungkin sudah berapa persen Pak untuk perayaan nanti Pak? Gitu. Kalau untuk persiapannya sudah 90%. Ya, dan memang seluruh persiapan perlengkapan aksesoris segala macam kita sudah mulai pasang. Ya, acara semua sudah sudah kita mulai persiapkan juga. Dan mungkin sekarang yang perlunya adalah seperti yang kita dikatakan itu, untuk lewat medsos mungkin bisa disosialisasikan. Ya, jadi bagi pemirsa yang nonton Batam TV sekarang ini juga nanti bisa ajak teman-temannya, saudara-saudaranya untuk bisa hadir bersama-sama dengan kita. Kalau mau untuk sampai jalan-jalan, sampai foto-foto, itu bisa mulai dari tanggal 10. Tanggal 10 ya? Tanggal 10 mudah-mudahan kalau tidak ada halangan yang terlalu besar, itu semua aksesoris sudah terpasang, dan seperti yang Diki katakan banyak spot-spot foto yang ada. Ya, kemudian malam hari boleh jalan-jalan ke sana karena pasti suasana berbeda. Ya, selain lampionnya merah, lampunya nyala, ya itu bisa sekaligus juga bisa untuk sebagai tempat untuk berjalan kaki dulu. Ya, sambil santai-santai jalan kaki. Kemudian puncaknya nanti tanggal 16. Di 16 itu kita mulai ada pertunjukan untuk band mulai dari jam 8 jam 20, jam 8. Ya, jam 8 sudah, kemudian tapi official opening acaranya jam 9. Nanti kita close di jam 12. Ya, mudah-mudahan ada kabar baik dari Pak Ardi bahwa itu kembang api boleh. Bisa. Insya Allah. Lagi proses, Nah, yakin. Kalau kembang api itu boleh, itu kan berarti ada sesuatu closingan yang mengesankan. Betul. Ya, jadi kita mengundang seluruh warga masyarakat yang ada di Kota Batam untuk datang ramai-ramai untuk bersama-sama dengan kita untuk menyambut tahun baru. Gitu, baik, Bang. Baik Pak Robi, Pak Adi, dan Bang Diki, kita tahan dulu bincang-bincang kita. Bisa Batam TV jangan kemana-mana karena dialog khusus dalam menyambut perayaan Tahun Baru Imlek Kuda Api 2026 akan kita lanjutkan sesaat lagi. Riau Archipelago, greeted by the sparkle of the blue sea, scattered islands, and lush tropical forests. Every step brings a new taste of culture. Savory gonggong, ikan asam pedas with udang asam manis, shared with the warm smiles of the local people.
In every moment, exploring, tasting, and connecting, I choose Sunfort as my fresh mineral water, as it's always by my side. Sunfort refresh every sense, from the Riau Islands for Indonesia. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang, hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Riau Archipelago, greeted by the sparkle of the blue sea, scattered islands, and lush tropical forests. Every step brings a new taste of culture. Savory gonggong, ikan asam pedas with udang asam manis, shared with the warm smiles of the local people. In every moment, exploring, tasting, and connecting, I choose Sunfort as my fresh mineral water, as it's always by my side. Sunfort refresh every sense, from the Riau Islands for Indonesia. Batam di bawah. Ya, baik, terima kasih pemirsa Batam TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus, dan kita masuk di segmen kedua. Kita masih berbincang mengenai Batam menyambut perayaan Tahun Baru Imlek Kuda Api 2026. Dan di segmen kedua mungkin saya mulai dengan Bapak Robi. Pak Robi tadi kan sudah menjelaskan mengenai acara-acara hiburan Pak nanti dalam perayaan besar Imlek 2026 ini yang dipusatkan di kawasan Nagoya. Ya. Dan ini dimulai di tanggal 16 Februari 2026. Betul. Itu mungkin untuk acaranya apa aja Pak? Gitu. Ya, jadi kita sebenarnya untuk menyambut Tahun Baru Imlek ini kita ada rangkaian acara. Ya, kita awali dulu dengan bakti sosial. Ya, bakti sosial kita ada 10-an tempat. Ya, tentu bergabung dengan organisasi sosial yang lainnya, dan seperti yang sudah kita jalankan, FT pun sudah jalankan, dan sudah beberapa kali kita menjalankan itu untuk mengawali untuk menyambut Tahun Baru Imlek. Tapi nanti tahap yang keduanya yang itu tadi, yang penyalaan lampu, kemudian ada aksesorisnya di situ. Nah, untuk spot-spotnya itu kita mulai dari yang ada logo baja itu. Itu disebut apa? Bang Itu landmark. Landmarknya Batam salah satu. Kita akan pasang pilar-pilar yang besar sekali, itu sekitar 3 meter, itu ada 12 pilar. Ya, 12 pilar itu melambangkan masing-masing pilar itu ada sionya. Itu ada pasang di situ. Ya, kemudian di yang sekarang yang ada di hook yang
yang lahan kosong itu, yang ada pasang seng itu, itu kita akan membuat satu kayak seperti apa nama foto booth. Oh, foto booth. Ya, foto booth di situ. Nah, itu saya tidak tunjukkan dulu nanti untuk surprise. Saya kejutan ya. Ya, kejutan. Nanti teman-teman saudara semua, ya teman-teman warga Batam boleh foto di sana. Saya yakin itu akan menjadi satu spot yang sangat menarik. Keren. Itu. Ya, selain pemasangan lampion itu mulai dari spot yang ada di posisi yang tadi yang kita sebutkan tadi, sampai mungkin bisa sampai ke City Walk dan beberapa sampai ke Jodoh yang lain-lain dan sebagainya. Ya, kemudian di rangkaian acara itu sendiri tentu kita ada pertunjukan barongsai. Ya, ada pertunjukan barongsai, kemudian kita sudah ada undang band yang sudah cukup terkenal di Kota Batam untuk menghibur. Ya, dan di hiburan itu bukan hanya lagu-lagu Imlek, tapi lagu umum ya. Umum ya, jadi masyarakat boleh joget-joget dulu di situ lah ya. Ya, nanti baru kita masuk ke acara ada momentum, nanti pasti ada kita berharap ya kita bisa mengundang beberapa pejabat dari pusat, tapi kita keep dulu karena ini masih belum pasti, Bang Ri. Mudah-mudahan ada kabar gembira ya, itu bisa hadirkan beliau. Kemudian tentu kita juga meminta waktu dari Pak Wali Kota, Pak Amsar Kramas, sekaligus ex officio Kepala BP Batam, dan juga ya Ibu Wakil Wali Kota dan Wakil Kepala BP Batam, Ibu Li Claudia. Ya, kita mengharapkan bisa hadir bersama-sama kita. Ya, jadi untuk merayakan pesta bersama-sama. Kemudian tentu di situ selain kata sambutan, kemudian ada acara nyanyi bersama, ya ada artis, dan tentu sekali lagi ya kita promosikan, kita doakan itu bisa kita akhiri dengan kembang api. Baik. Ya. Dari Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Batam ini kolaborasinya nanti seperti apa? Atau ada mewakilkan penampil juga di nanti dari Dinas Pariwisata itu setiap tahun itu menyumbangkan tarian Nusantara, Bang ya. Nusantara ya. Jadi kita boleh di-spill sedikit Pak. Baik. Jadi acaranya kebudayaan. Jadi juga sangat multi etnis ya. Sebagai kearifan lokal bahwa kita berada di bumi tanah Melayu ya. Tentunya atraksi budaya Melayu juga akan kita tampilkan dan juga Nusantara. Artinya kita sangat mengindonesia, Bhinneka Tunggal Ika seperti itu. Nah, dari tadi beberapa kali Pak Robinson bilang kembang api itu. Kalau kita bilang apalah arti Imlek kalau nggak ada mercon sama kembang api ya. Identik biasanya gitu Pak ya. Ya, insya Allah sampai dengan detik ini memang belum ada edaran dan sebagainya. Memang pada malam tahun baru kemarin ada ya, tapi tutup malam tahun baru. Nah, dalam perayaan Imlek ini belum ada sampai setahu saya belum ada. Mudah-mudahan insya Allah ya pemerintah Indonesia akan mengizinkan dalam artian bahwa kita tetap bergembira menyambut tahun kuda api, tahun Imlek tahun ini, tapi juga tetap kita apa istilahnya itu ya, introspeksi bahwa masih ada saudara-saudara kita yang masih membutuhkan perhatian dari kita semua. Kalau kita lihat tadi bahwa teman-teman dari panitia sudah memulai ini dari pemuda, dari ada tadi bakti sosial ya. Mungkin juga nanti kalau bisa dibuat sumbang darah dan sebagainya ya, donor darah. Dan ada kegiatan-kegiatan yang sangat menyentuh kepada masyarakat before-nya, sebelumnya. Nah, ini dia. Jadi mudah-mudahan saya sebagai pemerintah itu tugasnya 2+1 lah. Dua sebagai administrasi, pastinya surat menerima korespondensi, kemudian regulasi tentunya aturan-aturan, dan katalisasi. Katalisasi itu tambahan dari saya, mempercepat sesuatu reaksi tapi nggak ikutan gitu. Dalam artian bahwa bagaimana perayaan annual event tahun baru Imlek ini terlaksana dengan cepat, tepat, terencana, dan akhirnya nanti kita sama-sama gembira. Ya. Karena acara ini sangat, kalau saya lihat itu marketable ya, untuk mendatangkan wisatawan. Tadi padahal saya udah mau nanya juga nih Pak Robinson sama Diki, ini acaranya kayak apa? Ini kebuka hari ini. Bahwa ada foto spot. Ada foto booth atau spot foto nantinya yang sangat luar biasa. Akhirnya kebuka juga. Jadi bagi para pemirsa ya, nanti ayo ya di tanggal 16 ya malam itu kita beramai-ramai ke
kawasan Bumi Indah atau lebih tepatnya kawasan Nagoya ya. Jangan lupa informasikan juga ke saudara-saudara yang ada di Singapura, di Malaysia ataupun yang ada kabupaten kota yang ada di sekitar kita. Kalau mau menikmati tahun baru Imlek kuda api ini jangan di tanggal 16 tapi datang ke Batam dari tanggal 10. Dari tanggal 10 betul. Tanggal 10 ya. Tanggal 10 bisa lebih dekat betul. Ya, Kita ada bazar juga ya, bazar yang sudah dimulai dari tanggal 10 Pak. tanggal 10 ya, bazar juga juga kita ada Kemudian apalagi dari BP Batam akan membangun ya WPP-nya, wilayah pengembangan pariwisatanya, pedestrian. Jadi kedepannya nanti kita pedestrian itu sangat luas, memanjakan pejalan kaki nantinya di kawasan Nagoya. Nah ini dia, jadi artinya event ini sangat marketable, event ini sangat layak tonton, dan semoga ini memberikan hiburan bagi semua masyarakat Kota Batam atau semua yang sedang berada di Batam. Bukan hanya saudara-saudara kita dari Tionghoa, tapi juga semua masyarakat, karena ini sangat universal seperti itu. Kalau biasanya hari Sabtu Minggu itu orang pergi ke pantai mungkin mulai tanggal 10 ya Sabtu Minggunya ya ke arah Nagoya lah untuk foto-foto. Tapi untuk bazarnya tadi Pak, itu udah ada acara hiburan juga nanti di bazar gitu. Di bazar ada. Sudah. Pak. Saya dari pihak karena ini kita kan garap bareng-bareng nih ya di salah satu mall kita Nagoya City World itu akan membuat bazar dan sudah merencanakan juga ada hiburan-hiburan. Ada hiburan. Sebelum tanggal 16 sudah buka. Panggung hiburannya mungkin sekitar tanggal 13 itu sudah dibuka bazarnya. Pasti juga ada hiburan-hiburan di sana, dan memang di tahun ini tadi Ricky bilang kuda api. Kalau kita lihat tahun kemarin ular kayu. Kalau kita lihat ya, apalagi dihubungkan dengan jumlah wisatawan kita yang mulai tahun ini sudah melewati target, ya prediksinya dari 1,5 lewat target. Nah tahun ini target kita 1,75. Tentu momentum Imlek ini sebagai langkah awal kita untuk mengkolek sebanyak-banyaknya wisatawan. Apalagi kuda api ini adalah satu tahun yang sangat energis sangat sangat anak muda banget sangat dan fighting spirit untuk itu kita harus bersama-sama untuk mencapai target itu. Saya sangat berterima kasih pada PSMTI dengan menggelar event yang sangat luar biasa seperti ini. Terima kasih. Tapi mungkin selain gongnya nanti di kawasan Nagoya, tapi di tingkat kecamatan misalnya udah ada event juga Bang, atau titik-titik tertentu lainnya yang merayakan Imlek 2026 ini. Kalau acara Imlek sebenarnya sih hampir sekota Batam ya. Kita banyak sekali titik-titik satelit yang mengadakan kegiatan-kegiatan, cuman lebih ke tingkat mungkin kelurahan, kecamatan secara kecil-kecil ya. Cuma nanti kalau untuk ini kan kita menyebutnya titik pusatnya nih. Kita kerucut di tanggal 16 itu. Puncaknya betul sekali. Nah, jadi di sana juga kita menghimbau sih untuk anak muda jangan di rumah terus gitu ya, jangan ke kafe aja gitu. Ya turun ke jalanan, coba lihat apa yang terjadi di Kota Batam gitu kan, sambil bantu promosi Kota Batam. Karena ini Batam dibangun juga untuk kita semua gitu. Ikut pesta budaya lah. Betul sekali. Ya, jadi di sini juga kita kita lihat apa sih yang sedang terjadi oleh udah disiapkan oleh para pemimpin di Kota Batam, bagaimana kita bisa mendapatkan inspirasi, kita turut berpartisipasi, kira-kira begitu Bang. Saya menghimbau juga memeriahkan menghimbaukan juga nanti waktu nonton boleh kita pakai baju congsam kita tematik ya Pak ya, masa merah. Ayo, jadi kita membaur nanti dengan masyarakat. Jadi yang nonton bukan hanya keluarga kita dari Tionghoa, dari apapun suku bangsa, kita berpakaian warna merah, nuansa Imlek deh, seperti itu. Ini luar biasa nih. Memang pariwisata kreatif. Ini pemirsa Batam TV. Ini khusus untuk undangan yang nanti hadir pada acara 16 acara puncak kita. Kalau memungkinkan dan kalau boleh itu pakaiannya merah, baju merah. Jadi supaya kita itu membuat suasana. Bang,
Kenapa? Nanti mungkin saya ada ide sedikit Pak. Mungkin ada pembelian kostum terbaik nanti ya. Oh mudah-mudahan nanti bisa saja berkembang ya. Kenapa budaya Tionghoa itu kalau Imlek itu harus merah. Nah, kemudian harus ada mercon gitu. Ya. Nah, itu konon menurut cerita dulu. Dulu itu ketika kita mau pergantian tahun, itu selalu ada satu binatang yang itu merusak tanaman-tanaman panen yang ada, gitu. Jadi mengganggu sekali. Itu ada cerita dongeng gitu mengatakan itu binatang itu bisa datang untuk menangkap anak-anak dan segala macam. Nah, jadi binatang itu ternyata dia takut dengan warna merah sama bunyi. Jadi sebab itu setiap mau pergantian tahun itu di depan rumah itu, kalau di kampung kan di depan rumah itu ada tempelan warna merah, kemudian pasang mercon. Nah, terus kenapa anak-anak itu dikasih angpau? Sebenarnya angpau itu kita namanya yasui ya. Sui itu adalah binatang yang menakutkan itu. Jadi selalu sebelum pertukaran tahun itu angpau itu ditaruh di bawah bantal anak-anak. Supaya kalau itu binatang datang itu kan takut untuk tidak mengganggu anak-anak ini. Jadi itu ada ini menarik nih, menarik. Jadi literasi seperti ini nanti masa seremoni harus ngomong nih. Saya dapat tahu ya. Saya sudah mulai tahu nanya siapa MC-nya besok itu. Itu yang sebelah kanan itu Pak Diki ya, jangan lupa nanti Pak Diki sampaikan apa yang menjadi literasi atau cerita kenapa harus warna merah gitu ya. Karena kita memang butuh, soalnya sebagai kota pariwisata kita perlu memang cerita-cerita seperti itu untuk tour guide kita menceritakan A, menceritakan B. Jadi ini sangat luar biasa. Identitas saya pikir ya. Intinya tanggal 16 yang datang warna merah. Wah, ya kita bernuansa ya. Bernuansa. Nanti kita buat sedikit yang kita bahas tadi mengenai perayaan Imlek 2026 ini merupakan perayaan budayakah atau perayaan agama gitu? Ini Pak Diki seperti apa? Budaya. Jadi budaya Pak ya? Jadi Imlek itu sebenarnya pergantian tahun kalender. Ya, yang tadi disebut Kongzili atau kita sebut Ingli. Ingli itu dalam dialek Tionghoanya Ingli. Kalau dalam dijadikan bahasa Indonesia menjadi Imlek. Nah, Imlek itu Imlek. Padahal tulisan Chinese Ingli atau Kongzili. Jadi pergantian tahun. Jadi di Tionghoa itu adalah hitungnya itu hitung bulan. Hitungnya hitung bulan panen. Jadi inilah masuk ke masa-masa musim-musim panen. Gitu. Jadi bukan agama, jadi semua agama boleh ya, itu budaya Tionghoanya seperti itu gitu. Baik. Jadi makanya ada teman-teman yang seperti saya Kristiani ya, kita ikut merayakan. Ada Tionghoa juga yang Muslim juga ikut merayakan. Betul. Jadi mungkin tambahan ya bahwa warga kita Tionghoa itu banyak sekali ya momentum atau event-event yang bisa mendatangkan wisatawan. Jadi bukan hanya Imlek, nanti ke depan kita juga ada Batam Bacang Festival ya. Kita kasih nama aja dulu. Jadi pesta kue bacang. Nah, itu kita namanya Tuan Uji ya. Festival budaya juga kita Pak. punya. Nanti Dinas Kebudayaan Pariwisata juga support. Ya, kemudian juga nanti ada mooncake ya. Mooncake, ada mooncake. Dan ada tatung juga ya. Ada tatung dan macam-macam ya. Jadi ini semuanya event-event yang sangat layak untuk ditonton wisatawan seperti itu. Baik. Biasanya kita mau Imlek itu ada harus makan ondel-ondel. itu ada budayanya juga, ondel-ondel. Jadi katanya kalau kita dulu waktu kecil itu kalau kita dibilang mama kan, itu kalau kamu nggak makan ondel-ondel berarti kamu nggak bertambah usianya. Betul. Jadi saya pesan kepada Pak Robinson karena kita ini udah sepuh sebenarnya dia. Itu pesan yang sebelah kanan. Abang Diki harus tahu betul sekali. Anak-anak muda harus tahu budaya, filosofi dari cerita-cerita ini. Itu tugas Pak Diki lah sebagai ketua IPTI ya, Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia. Tionghoa Indonesia. Jadi ditransformasikan ke anak-anak muda. Kadang-kadang storytelling ini lupa mereka akan sejarahnya. Jangan-jangan juga bahasa ya. Bahasa juga udah mulai hilang. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada 10 pokok pikiran kebudayaan. Itu salah satu bahasa. Nah, seperti itu. Jadi kita harus terus meregenerasikan untuk hal-hal seperti itu.
Apalagi ini masyarakat Tionghoa sendiri marganya juga macam-macam Pak ya kalau di Kota Batam gitu. Itu dengan bahasa sendiri juga atau seperti apa? Bahasa Beda-beda. Masing-masing. Ya kayak Hokkien sebenarnya Hokkien itu juga dalam Hokkien itu punya dialek yang berbeda-beda. Beda-beda. Ya persis lah kayak Indonesia kan. Itu di Indonesia kan berratusan jenis bahasa. Ya. Melayu aja begitu banyak ya, dialek Melayu. Jadi di Tionghoa itu kalau marga itu lebih dari 100 marga. Oleh sebab itu kita kalau paguyuban sosial mengarah Tionghoa itu dalam bahasa Indonesia itu ada Inghua Pai Jiaxing. Pai Jiaxing, Pai itu adalah ratusan. Jiaxing itu ada marga. Jadi penggabungan dari seluruh warga Tionghoa yang punya marga itulah di PSMTI ini. Di Batam itu banyak ya Pak ya, ada Banyak, Teochew, Teochew itu suku. Kalau marga ada itu Kek ya. ya kalau marga itu ada Tan, marga Ko, Yap, marga ya. Kuang, marga Liap, marga Li, marga Lim, Banyak ya banyak. marga Wang, marga apalagi banyak lah. Saya berharap pertemuan marga-marga sedunia itu di Batam nantinya. itu sering dirancang. Karena apa? Salah satu program Pariwisata. prioritas Ya. dari Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota itu 15 program prioritasnya adalah yang nomor 15 maka meningkatkan investasi dan destinasi MICE. MICE itu Meeting Incentive Ya. Convention Exhibition. Nah, nanti bisa Pak Robinson siapa saja lah ya. Ya. Pertemuan misalnya pertemuan pemuda Tionghoa sedunia di Batam. Nah, seperti itu karena hotel kita bisa support. Ya. After eventnya itu kita bisa bermain golf, bisa masak, bisa shopping dan sebagainya. Kita berharap seperti itu. Kita pernah ngadain acara nama 3-in-1 itu beberapa tahun, mungkin 8 tahun yang lalu. Jadi event pertemuan seluruh organisasi Tionghoa ini itu yang untuk nasional di Batam, nasional sama internasional. Jadi 3 acara event kita bikin di Batam. Iya. Di Batam. Di Batam. Jadi kita datangkan dari luar negeri, kemudian seluruh Indonesia ada hadir di sini. Ya, saya pikir Bisa itu dibuat juga lagi ya, Pak? Bisa dibuat lagi. Mungkin ke depannya ya Pak, Bang ada rencana lagi Pak buat gitu. Ada. Dan Mudah-mudahan. memang beberapa marga juga sedang merencanakan ya untuk bisa membuat istilahnya untuk acara event internasionalnya di Kota Batam. Yes. Di Batam. Ya, oleh sebab itu kita berharap teman-teman pengusaha bisa membuat ya tempat-tempat yang lebih memungkinkan bisa muat lebih banyak. Karena sekarang Batam kalau sekali bikin acara kan bukan 1.000-2.000 lagi, bisa 3.000-5.000 gitu. Namanya tuh tourism mass. Ya, untuk yang lebih banyak seperti Ini itu. dari segi keamanan Pak, dari panitia sendiri dan juga IT. Ini kolaborasinya seperti apa nih? Untuk acara kita biar menjaga ketertiban dan keamanan pengunjung nanti ya Pak. Ini kita mesti terima kasih ke Mbak Ardi ini. Jadi Mbak Ardi kemarin sudah begitu kita sempat setelah meeting tim, langsung beliau kumpulin kepada teman-teman semua, langsung berkoordinasi ya. stakeholders yang ada, yang dari polisi, lalu lintas, polisi, ya, dari kemudian di intelnya, PAM, di PAM, ya semua. yang Jadi, terlibat di dalam itu. Ya. ya. Dan kali ini memang juga terima kasih kepada pemerintahan kota dan terima kasih juga atas atensinya kepada BP Batam dalam hal ini. Kemarin juga Pak Morris khusus pesan ya bahwa ini acara ini harus disukseskan apapun yang diperlukan ya, beliau dan juga Bu Li Claudia dan juga Pak Amsakar itu support habis ya, terutama memang dari sisi keamanannya ya, karena keamanannya kalau tidak kondusif kan orang juga enggan datang gitu ya. Tapi inisiatifnya proaktifnya Pardi luar biasa. Ya. Baik, mungkin dari Pak Adi nih Pak, kita masih ada waktu sedikit harapan ya Pak mengenai perayaan Imlek tahun 2026 ini kuda api, dan ini ajakan ya untuk masyarakat Kota Batam sama-sama memeriahkan perayaan budaya Imlek 2026 di Kota Batam. Baik, jadi sebelumnya mungkin terima kasih ya kepada PSMT yang secara konsisten melaksanakan kegiatan ini dan banyak lagi event-event yang lain yang tematiknya Tionghoa. Ya, tentu ini akan menambah jumlah wisatawan. Harapan saya bahwa dari siapapun, ya baik dari pemerintah, saya sendiri, dari pihak panitia atau pihak-pihak terkait, ayo kita promosikan event yang baik ini sampai ke mancanegara sehingga nanti yang menyaksikan event ini dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 kita berharap nantinya banyak dikunjungi wisatawan termasuk keluarga yang saya sampaikan tadi, bahwa banyak saya tahu bahwa banyak keluarga-keluarga kita yang Tionghoa itu berada di Singapura dan di Malaysia ataupun di mana, ayo kembali ya berkumpul di Batam karena Batam sangat welcome, sangat bisa menampung berapapun jumlah wisatawan yang hadir, kemudian aman,
kemudian masyarakatnya sangat familiar, sangat sangat ramah, dan tentunya satu lagi bahwa kita banyak spot-spot destinasi yang lain, dan ayo saksikan bahwa perayaan Tahun Baru Imlek Kuda Api tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, berbeda, sangat berbeda. Apa perbedaannya? Nanti saksikan dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 16. Ya, seperti itu. Makasih Pak Adi. Dari Pak Robi Tan selaku Ketua Panitia. Ini harapan dan himbauannya kepada masyarakat Kota Batam untuk sama-sama memeriahkan perayaan Imlek 2026, Pak. Silakan. Ya, pertama-tama ini sebagai PSMTI melakukan setiap tahun itu adalah sebagai ajang syukur ya bahwa sepanjang tahun ini ya dari sisi pemerintahan sudah menjaga kondusivitas, menjaga keamanan sehingga Kota Batam itu dan kita semua bisa bersama-sama menjalankan dan untuk melakukan perayaan ini dengan baik. Itu yang pertama. Ya, yang kedua bahwa ajang untuk penyambutan tahun baru ini adalah bertujuan untuk bersiraturahim, untuk bersiraturahmi dengan seluruh warga masyarakat yang ada di Kota Batam, ya, lintas suku, lintas agama, lintas daerah, siapapun. Jadi di situ bisa kita saling kenal, walaupun tidak arti dalam kata bisa satu persatu, tapi minimal bisa saling kenal. Oh, budaya Tionghoanya seperti begini, walaupun di dalam acara itu ada campur dengan budaya-budaya yang lainnya semua. Bahwa ini adalah satu ajang untuk menunjukkan bahwa kita ini punya toleransi dan keakraban yang luar biasa. Yang ketiga tentu adalah sebuah hiburan, ya, persembahan hiburan untuk warga masyarakat yang ada di Kota Batam. Oleh sebab itu sekali lagi kami undang untuk bisa hadir di pra acara kita tanggal 10 sampai 16, kemudian tanggal 16-nya nanti acara puncaknya ya itu bisa mulai dari jam 8 pertunjukan sudah berjalan, ya, kemudian sampai tutup di jam 12. Dan jangan lupa kalau boleh seperti Bang Ardi katakan, pakailah warna baju warna merah sehingga kita itu menunjukkan bahwa sama-sama kita merayakan. Jadi bukan hanya orang Tionghoa saja, tapi di seluruh masyarakat yang ada bisa sama-sama ikut merayakan. Artinya bukan nonton tapi juga merasakan, terlibat ya, terlibat. Artinya perayaan ini bukan untuk masyarakat Tionghoa saja, tapi untuk semua warga Kota Batam. Baik, dari Bang Diki nih, mewakili dari IPTI sendiri dan mewakili pemuda Kota Batam ini sama-sama mengimbau pemuda di Kota Batam nih untuk sama-sama memeriahkan perayaan Imlek 2026 nantinya Bang di tanggal 16. Silakan. Ya, mungkin saya dari Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia hanya mungkin menambahkan ya, karena dari Bang Ardi, dari Pak Robinson juga sudah banyak menyampaikan. Nah, namun dari sudut pandang pemuda mungkin ini adalah tongkat estafet, ya mungkin tidak hanya akan berhenti di sini. Nah, jadi dari segi pemuda ini adalah kesempatan bagi kita bagaimana kita bisa mengembangkan lagi lebih jauh, ya, karena sampai saat ini untuk tahun ini adalah perayaan terbesar, ya, karena dukungan dari BP Batam dan Pemko yang begitu luar biasa, dari Pak Wali Kota, dari Bu Wakil yang juga memberikan dukungan yang begitu spektakuler. Tentunya ini menjadi sebuah kesempatan yang benar-benar ada gitu. Jadi untuk anak muda, tentunya euforia ini jangan hanya di sini gitu kan. Tadi Bang Ardi sudah membuka kesempatan nih Bang ya untuk festival-festival yang akan datang. Nah, jadi kita anak muda berharap bisa mengambil kesempatan itu. Kita mari ayo berkolaborasi dengan pemerintah gitu kan. Lintas pemuda malah, bukan cuma hanya untuk Tionghoa ya. Tetapi ayo kita sama-sama membuka hati, membuka kesempatan. Jadi kita berkolaborasi. Sekarang kan di Batam juga banyak sekali komunitas pemuda-pemuda lainnya gitu ya. Jadi ini bukan hanya untuk kita sendiri gitu. Jadi ini untuk semuanya bakal bisa menjadi contoh untuk nasional gitu ya. Ya, kira-kira mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di siang hari ini. Artinya pemuda juga ikut andil mendukung dan memeriahkan acara ini nanti ya di perayaan Imlek yang dipusatkan di kawasan Nagoya, pemirsa, tepatnya tanggal 16 Februari 2026 malam ya Pak ya. Dan ini acara ini sudah dimulai dari tanggal 10 Februari 2026. Baik, terima kasih Bang Diki dan juga Pak Robi dan Pak Adi untuk waktunya hari ini. Sukses untuk perayaan Imlek nantinya dan sukses juga untuk pariwisata dan kebudayaan di Kota Batam. Baik, Misa Batam TV, demikian dialog khusus kita kali ini bagaimana perayaan Imlek tahun 2026 ini nantinya. Dan akhir kata, saya Herman Asyari beserta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Batam TV, inspirasi Kepri.